Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Teman-teman sahabat MST, seluruh warga KMJ dimanapun berada dan para penonton semuanya. Sejarah singkat mungkin kami kisahkan bahwasanya MST ini lahir dari hasil diskusi dan kajian bersama dengan senior-senior KMJ, abang-abang dan ayu-ayu dan teman-teman yang lainnya. Karena melihat ya, setelah memperhatikan kemudian mengingat pentingnya nuansa keilmuan, kemudian semangatnya anggota KMJ di dalam bidang keilmuan. Jadi dulu ketika saya baru, kita juga ikut belajar, mulai dari belajar kitab misalnya tentang tauhid, tentang mantik, kemudian tentang fikih. Tapi yang kita sayangkan tidak ada sistem atau kurikulum yang mengatur itu semua. Nah, ini sangat kita sayangkan, sedangkan program-program keilmuan sangat bagus ya. Sehingga saya bersama dengan teman-teman yang lain, senior-senior yang lain juga, abang-abang, ayu-ayu, sepertinya kita harus punya formula khusus nih. Artinya nanti dibuatlah suatu sistem keilmuan yang sistematis, khususnya untuk adik-adik baru KMJ, supaya dari mereka baru datang ya masuk ke KMJ itu sudah disambut hangat dengan nuansa keilmuan, terutama di bidang turos. Kemudian setelah itu tahun 2021 saya mendapat dukungan dan support untuk maju menjadi gubernur KMJ, dan saya melihat sistem yang sudah dibicarakan tadi tepat kiranya dijadikan suatu program unggulan, bahkan saya jadikan sebagai program utama atas bentuk kepedulian dan cita-cita saya. Semoga KMJ mempunyai ciri khas khusus, yaitu sangat-sangat kental dalam bidang keilmuan khususnya, sehingga kami mengajukan itu sebagai program unggulan. Dan alhamdulillah setelah berproses, kita bersama para senior, para abang-abang, melibatkan berbagai elemen yang ada di KMJ Mesir, berdirilah MST, disingkat dengan MST, Madrasah Sultan Taha, pada tahun 2021 kerangkanya. Kemudian tentu untuk dijadikan sebagai badan otonom supaya organisasi ini mandiri, bisa berjalan sendiri, walaupun tetap di bawah koordinir KMJ Mesir, di bawah gubernur KMJ. Namun kita perlu menyusun ADRT dan tim khusus, maka dibuatlah tim khusus. Ketika itu kami memandatkan kepada saudara Rivaldo, dan kemudian secara musyawarah ketika itu saudara Rivaldo kita tunjuk sebagai kepala sekolah ya, kita menyebutnya jabatan tertinggi di MST itu kepala sekolah. Kemudian di atasnya ada pembina Madrasah Sultan Taha. Ditunjuklah saudara Rivaldo menjadi kepala sekolah pertama Madrasah Sultan Taha KMJ Mesir pada tahun 2022-2023. Mungkin itu sedikit sejarah singkat dan latar belakang lahirnya MST ini. Itu dari diskusi dan perhatian para senior, abang-abang dan ayu-ayu dan kanti-kanti KMJ terhadap nuansa keilmuan yang ada di KMJ Mesir. Madrasah Sultan Taha. Baik, kita berharap dengan adanya suatu sistem, suatu pola, suatu hal yang kita sebut dengan kurikulum ya, sehingga terstrukturlah belajar ini dengan rapi, dengan baik, dengan terarah. Maka kita sebutlah ini seperti sekolah. Dengan bahasa lain, kita juga biasa menyebutnya dengan madrasah gitu. Nah, madrasah itu ya sebagai sekolah juga. Nah, kemudian kenapa namanya Sultan Taha? Sultan Taha ini yang pertama, kami berharap walaupun kita dirantau, tapi kita tidak melupakan simbol-simbol ataupun hal-hal yang memperkuat kecintaan kita terhadap daerah asal kita, yaitu Jambi. Nah, Sultan Taha merupakan salah satu pahlawan yang luar biasa dari negeri sepucuk Jambi 9 lurah, yang mana bahkan
Universitas Islam di Jambi sendiri juga dinamai dengan Universitas Islam Sultan Taha Saifuddin Jambi. Bahkan bandara yang berada di Jambi juga dinamakan Bandara Sultan Taha. Nah, saking berpengaruh dan luar biasanya sosok Sultan Taha, maka kita juga berharap dengan kita menisbahkan madrasah ini dengan nama Sultan Taha, selain tabarukan dan ini merupakan memperkenalkan juga kepada teman-teman mahasiswa bahwasanya kita punya seorang pahlawan, tokoh yang luar biasa yang bernama Sultan Taha, dan sebagai ikon juga dari dunia pendidikan dan budaya kita di Provinsi Jambi. Kemudian Sultan Taha sendiri ya, kita berharap dinamakan Madrasah Sultan Taha tadi. Pertama, ciri khas sebuah madrasah mempunyai kurikulum, ada kitab yang diajarkan secara tadarruj, tersistematis. Kemudian juga ada guru yang mengajarkan. Kemudian juga ada tempat belajarnya, ya salah satunya di rumah KMJ Mesir. Kemudian juga yang namanya nisbah kepada Sultan Taha adalah putra daerah dan pahlawan Provinsi Jambi. Mungkin itu. Proses adanya rumah mukim juga berasal dari diskusi dengan pengurus ketika itu dan abang-abang dan ayu-ayu juga, seberapa penting dan seberapa jauh urgensinya ketika kita mengadakan rumah mukim. Nah, tentu target sasaran utama kita adalah teman-teman adik-adik mahasiswa baru, supaya mereka ketika hari pertama mereka di sini, mereka didatangkan di KMJ Mesir, kemudian diberikan orientasi pemahaman tentang keazharan, tentang ke-KMJ-an, tentang kemesiran. Kemudian mereka langsung masuk dalam wadah keilmuan, yaitu masuklah rumah mukim ini menjadi tempat mereka mendapatkan arahan-arahan tentang bagaimana manhaj Al-Azhar, bagaimana nuansa keilmuan di Al-Azhar, ya salah satunya adalah minimal mereka setahun di rumah mukim ini. Nah, itu yang kita harapkan. Seiring berjalannya waktu, ketika tahun pertama madrasah ini berdiri, sepertinya belum memungkinkan untuk didirikan rumah mukim. Kemudian berganti tadi dari yang pertama saudara Rivaldo sebagai kepala sekolah yang pertama, kemudian diadakan pemilihan oleh pengurus madrasah Sultan Taha. Ketika itu terpilihlah saudara Hadi Kafi atau Hadi Kevin Nicholas sebagai kepala sekolah kedua. Kemudian dengan gagasannya dan diskusi bersama para dewan pembina, maka ketika itu dirumuskan bagaimana ketika adanya rumah mukim, kegiatannya, bagaimana prosedur dan regulasi dibicarakan, sampailah akhirnya pada hari ini kita bisa melihat sendiri bagaimana dampak dan kegiatan yang sudah dibuat oleh teman-teman rumah mukim dan pengurus yang sekarang dipimpin oleh Adinda Salman Al-Farisi bersama teman-teman. Seperti itu. Baik. Jika ditanyakan harapan, tentu harapan saya dan harapan para abang-abang dan ayu-ayu dan teman-teman KMJ juga khususnya, madrasah ini menjadi garda terdepan untuk menunjang, menyokong nuansa keilmuan yang berada di KMJ Mesir dan menjadi membantu juga mendongkrak keilmuan yang ada di tengah-tengah mahasiswa. Karena ketika kita berangkat dari kampung halaman kita ke Al-Azhar, ke Mesir, tentu yang kita harapkan adalah bagaimana kita mendapatkan nuansa keilmuan tersebut. Nah, mudah-mudahan dengan adanya Madrasah Sultan Taha dan juga mungkin madrasah-madrasah yang lain yang ada di tempat lain di luar sana, itu bisa menjadi mendongkrak keilmuan yang ada di tengah-tengah mahasiswa, menjadi garda terdepan untuk menghidupkan nuansa-nuansa keilmuan yang ada di tengah-tengah mahasiswa. Dan tentu saya berharap juga dari semua hal yang kita lakukan, walaupun sedikit, yang terpenting adalah sebuah istiqomah. Dan saya berharap teman-teman pengurus kemudian beserta jajaran seluruhnya elemen yang ada di KMJ Mesir dan Madrasah MST ini bisa istiqomah
dalam menjalankan program, walaupun sedikit, walaupun kecil, tapi terus pelan-pelan, dan mudah-mudahan bisa memberikan dampak yang banyak ya kepada khususon warga KMJ Mesir dan seluruh mahasiswa pada umumnya. Seperti itu. Juga saya berharap ada program-program yang bisa melibatkan banyak elemen dan banyak mahasiswa mengenakan daurah ataupun kajian-kajian yang lainnya. Tentunya kita juga bisa memanfaatkan SDM yang ada di tengah-tengah KMJ maupun non KMJ untuk menjadi tenaga pengajar, dan kita juga sangat terbuka